2 pekan berlalu, konflik antara Kiai Mim dan juga Sahara ini masih berkepanjangan. Terakhir, Sahara diberikan tempat untuk bercerita keluh kesahnya di channel Kang Deddy Mulyadi. Dan bukannya mendapat simpati dan juga dukungan, Sahara malah makin dibully. Kalian tim Sahara atau tim Yai Mim? Kalian pengen tahu saya tim siapa? Ikuti hingga selesai. Halo Sensers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Permasalahan antara Kiai Mim dan Sahara ini mencapai babak baru saat Sahara mendapatkan platform untuk berkeluh kesah juga. Tapi nyatanya ini semua tidak membalikkan keadaan. Netizen masih berpihak kepada Yai Mim. Tapi mengapa saya merasa bahwa akan muncul sebuah gelombang baru yang akan jadi penolakan dan juga cancel terhadap Yai Mim? Dan kapan kira-kira hal itu akan terjadi? Oke, Mas Dan, ini kan bisa dibilang kasus ini kan berawal dari konflik antar dua tetangga ya, tetapi malah makin meluas, bahkan hingga sekarang menjadi berita nasional. Gimana nih mungkin Mas Dan melihat konflik antara Yai Mim dan juga Sahara ini menurut kata Mas Dan? Konflik yang nggak perlu. Saya malah lebih ingin menyoroti adanya meteor yang jatuh ini di Cirebon dan juga di perairan Laut Jawa. Karena jika kalian bertanya-tanya kenapa seperti itu, meteor ini datang dari luar angkasa yang otomatis di meteor tersebut itu ada bebatuan yang tidak ada di bumi, yang kalau ternyata itu bisa diselidiki, ini bisa menghasilkan teknologi yang baru. Tapi ya inilah netizen Indonesia. Malah masih meributkan tentang Yai Mim, yang saya nggak ngerti kenapa dia kiai tapi kalau Wong Jawa bilang itu unon-unon atau apa namanya, siram-siram tanaman, nggak pakai baju, pakai sarung dan menunjukkan celana dalamnya. Dan Sahara yang ya saya nggak pernah akan bisa mengerti in the first place di awal-awal kenapa dia memviralkan ini, malah ternyata jadi sesuatu yang jadi bumerang. Tapi yang lebih nggak ngerti lagi adalah kalian semua, para netizen yang budiman atau enggak ya, karena kalian ini menjadikan ini sebagai sebuah pelampiasan kekesalan kalian, yang mana ini sebenarnya adalah sesuatu yang nggak bermutu, percuma, dan menghabiskan waktu saja. Tapi oke lah, saya akan bahas. Saya di sini tidak memihak kepada siapa-siapa. Saya tidak memihak kepada Yai Mim, saya nggak memihak kepada Sahara. Saya malah prihatin kepada netizen yang masih mempersoalkan ini. Karena seakan-akan menganggap bahwa saat Sahara ini bersalah, dan saya setuju Sahara salah. Saya setuju Sahara tidak memiliki adab, saya setuju Sahara di sini itu nggak sopan mengangkat kaki dan sebagainya. Tapi nggak terus menjadikan Yai Mim ini seseorang yang suci, bersih, nggak bersalah, dan patut dibela. Karena ini sesuatu yang resiprokal, ini sesuatu yang saling berbalas. Ada yang memulai, ada yang melanjutkan. Dan saya pikir ya Sahara di sini sudah pantas mendapatkan apa yang dia seharusnya dapatkan karena dia mencoba memviralkan. Yang saya sebenarnya kurang setuju memviralkan apapun dan lebih setuju untuk mediasi dan menyelesaikan secara senyap. Mas Dan, ini kan Yai Mim sendiri diberikan ruang untuk menyampaikan keluh kesahnya kemarin, dan sebaliknya Sahara bahkan sempat diberikan ruang untuk nggak adil, tapi nggak adil karena apa? Bukan di channelnya Denny Sumargo. Seharusnya Sahara ini muncul di channel Denny Sumargo agar mendapatkan spotlight yang sama. Muncul di channelnya Kang Deddy ini nggak sebesar kekuatan yang sama, kecuali munculnya di Close the Door, di interview oleh Mas Deddy Corbuzier. Tapi ya, masa iya mau seorang Deddy Corbuzier akan ngurusin hal-hal yang seperti ini? Ini terlalu remeh kalau menurut saya. Dan sebaiknya ya segera dilupakan saja. Tapi ya, Indigo ini mendatangkan uang. Untuk saya juga mendatangkan uang, ya walaupun nggak banyak ya. Penontonnya sedikit karena saya nggak memihak pada Yai Mim. Padahal saya kalau mau cari duit, bikin judul dan konten yang memihak pada Yai Mim. Melihat dengan kasusnya Yai Mim sendiri dari versinya Sahara, itu bahkan ada cerita lain di balik bahkan nggak usah Sahara, bahkan banyak yang menelpon dan menghubungi saya. Ya nggak banyak ya, tapi kalau lebih dari 5 ini kan ada ya, yang menceritakan hal-hal yang ya nggak kalah bombastisnya tentang sepak terjang Yai Mim ini tadi. Nah, tapi kan saya juga nggak mau memviralkannya buat apa. Nah, di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada para netizen. Yang kalian bela itu nggak sesuci yang kalian pikirkan. Dan ya, maksudnya yang pantas-pantas saja gitu loh. Jangan sampai ini udah berlebihan gitu. Ya, walaupun mungkin orang yang mengumrohkan, mengapakan, ini kan pasti akan jadi sorotan kan. Ya, namanya Indonesia kan begitu gitu loh. Tapi ya mau
ini saya hanya bisa prihatin dengan kondisi yang ada, di mana saat seseorang ini dilulukan itu kebangetan, keterlaluan. Tapi saat seseorang ini salah, dibully sampai mati-matian, saya selalu ingat nasihat dari kakek saya, ibu saya dalam bahasa Jawa ya. Apa wae iki sing ke itu terlalu ya. Kewareken itu terlalu kenyang. Kemajuan kan Pak Jokowi juga bilang seperti itu sama Gibran. Sesuatu yang terlalu itu nggak baik, dan sosial media dan algoritma ini membuat hal seperti itu semakin parah terjadi. Tapi Mas Den cukup menyayangkan nggak sih awal mula kemunculan Sarah ini mendapat pertentangan dari netizen, apalagi Mas Densu yang tadinya mau tayangin hingga saat ini tidak jadi tayang. Satu, kemunculan Sarah ini sangat disayangkan. Saya bahkan bilang ya yang salah Sarah di awal ini. Kenapa dia harus mengunggah, apalagi dieditkan itu tadi. Nah tapi, Densu pun saya juga nggak setuju saat dia tidak menayangkan. Kenapa nggak ditayangkan? Ini sesuatu yang jadi pertanyaan, tetapi ya itu kan haknya beliau ya. Dan mungkin dengan pertimbangan satu dan lain hal. Walaupun dia katakan akhirnya kan ini konten-konten gue mau gue tayangin, saya menunggu-nunggu tuh seperti itu. Tapi memang harus mendapatkan spotlight yang sama. Dan biarkan netizen nanti yang akan menentukan. Tetapi kembali di sini, yang saya sayangkan di sini adalah pengkultusan atau dianggap terlalu mulianya seseorang dan merendah-rendahkan orang lain yang ya apakah kesalahannya sampai segitunya harus orang ini dibully mati-matian. Oke, Mas Dan, ini kan beredar juga Fiti bahwa Sarah sempat meminta maaf ke Yaimin melalui sambungan telepon. Gimana nih mungkin melihat hal tersebut, apakah nantinya akan berbuah baik atau malah sebaliknya? Saya pikir itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan diterima atau tidak, nggak harus meminta maaf. Dan kalaupun ternyata mau dipermasalahkan masalah hukum, ya ngomong silahkan. Tapi saya katakan sepertinya tidak akan ada yang di penjara. Karena kalau di penjara ini terlalu remeh. Dan kita akan tahu malah kalau ini dikasuskan secara hukum dan berakhir dengan salah satunya ini akan dibui, ya menurut pendapat saya dan saya duga ya, ini sesuatu yang sangat keterlaluan. Kenapa hal seperti ini nggak diselesaikan dengan ngobrol seperti itu? Ini sesuatu yang, ya saya tahu Sarah di sini itu melakukan hal nggak punya adab dan sebagainya. Tapi Yaimin pun ini, saya menduga, dia pun itu seperti memancing, dugaan saya ya, memprovokasi dengan diam, lalu melakukan hal-hal, dan itu pun direkam gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, ini sama dua-duanya. Cuman ya, celakanya Sarah ini lebih mudah, itu aja. Dan caranya, ya dan salahnya dia terpancing oleh provokasi yang dilakukan. Kenapa provokasi dugaan saya? Karena dengan Yaimin misalkan diam, dianya nggak malah menghindar, dan ya kita tahulah ini semua. Kalau orang-orang yang mencoba untuk netral, kita akan tahu bahwa ini sebenarnya keduanya itu ya sebab akibat. Nggak ada yang salah salah banget dan benar banget. Ini kan bisa dibilang keduanya juga sudah ada saling lapor. Mungkinkah kedepannya akan mereka dimediasi akan berbaikan atau seperti apa sih Mas? Oleh Mas. Kalau ngobrol sama kuasa hukumnya pasti pengen terus. Dugaan saya begitu. Nah, tapi saran saya, ini Yaimin kalau mendengar, Yaimin, panjenengan niku lebih becik memaafkan saja, mencabut laporan. Wah, jenengan akan langkung tenar, akan semakin terkenal. Dan jenengan nanti bisa bangun pondok di mana-mana, banyak orang yang akan malah membantu. Tapi kalau dengan meneruskan ini, menang ora kondang, malah engkau kalah ngisin-ngisini. Jadi kalau menurut saya, Yaimin ini harus mencoba untuk memanfaatkan situasi seperti sekarang ini untuk ya udahlah, saya cabut laporannya, saya maafkan Mbak Sarah. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Berita-berita yang buruk yang akan ditayangkan setelah itu, jenengan boten kondal, nggak akan terjadi sesuatu yang akan ditakutkan. Intinya seperti itu. Tetapi kalau dia meneruskan ini, yang saya takut akan ada serangan balik yang akan besar. Dan ini sangat mungkin akan dikerahkan juga orang-orang yang nggak suka sama Yaimin ini tadi. Dan ini malah semakin besar. Dan kita nggak akan selesai ngurusin hal-hal yang nggak ada gunanya seperti sekarang ini. Tapi gimana lagi, orang Indonesia demen sama hal-hal yang nggak ada gunanya. Mendingan kalian cobalah awasin MBG itu. Masih ada keracunan atau enggak. Laporin. Oke, gimana pembangunan di daerah kalian? Coba tiru tuh Serlicoa di Maluku sana. Ada jalan rusak atau enggak? Laporin. Kalau enggak, turunin aja tuh pemimpin daerah kalian. Cobalah kalian, ayo masih banyak yang harus dikerjakan. Ngapain ngurusin Yaimin dan Sarah lebih dari 2 pekan seperti sekarang. Tapi yang Mas Den lihat, mungkin dari hati kecilnya Sarah, menurut kata Mas Den, masih ada rasa sakit hati terhadap. Saya pikir Sarah ini malah lebih takut dengan kondisi cancel yang sekarang dialami. Sakit hati tentu saja ada.
Tetapi dia nggak mau ini semua malah menjadikan sesuatu yang jadi bumerang. Sehingga dia malah akan tercancel. Karena endingnya, ini ending yang tidak kita inginkan semuanya. Semua orang ini akan takut sama algoritma. Apa algoritma? Algoritma sekarang ini mendukung Yai Mim. Yang artinya apa? Usaha untuk mengangkat kebenaran apapun itu akan selalu tertutupi. Nah kalau diteruskan, bunuh diri. Sahara pun nih kalau dengar, Mbak, duitmu akan habis nanti. Percuma, ini nggak akan berakhir di mana-mana. Kecuali berakhir dengan kamu miskin membayar ya semoga nggak mahal ya, ini apa, penasihat hukumnya, berperkara, hal-hal yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi ini semua. Come on, ini sudah nggak. Tapi kalau mereka berdua ini mencoba untuk rukun kembali, siapa tahu diundang di TV, ya kan, dapat honor, atau siapa tahu tambah terkenal. Karena nama Sahara jadi terkenal. Dan ingat, orang Indonesia itu nggak peduli berita baik atau buruk. Yang penting saat muncul, minta maaf, nanti dipoles, itu akan jadi sesuatu yang baik. Nah jangan sampai ini berakhir kayak cerita Agus sedih. Novinya akhirnya kena cancel, Agusnya juga kasihan juga sekarang ini. Nah yuk gunakan sosial media ini ke sesuatu yang akan bermanfaat bagi semuanya. Dan saat kalian saling memaafkan dan tambah terkenal, netizen ini jadi waras lagi. Jadi mereka nggak akan menghabiskan waktu nontonin konten seperti ini, ya di channel manapun ya. Terus nulis komentar berbalas kejam, lebih kejam lagi, lebih kejam lagi. Mungkinkah nantinya akan ada peluang besar untuk keduanya rukun kembali nih? Ada. Saya yakin. Tapi perkaranya mau nggak? Dan ini harus dimulai dari Yai Mim. Kalau ternyata Yai Mim masih mau melanjutkan ini, ya ini nggak akan pernah selesai. Dan ya kalau ini dilanjutkan terus, saya curiga salah satu atau keduanya jangan-jangan memang dugaannya psycho gitu loh. Memang ingin agar ini terus berlanjut. Jadi ayo kita bermaafan. Ini sudah cukup. We got the point. Kita sudah dapat apa yang dimaksud di sini. Dan ayo kita selesaikan. Ada berita yang kayak Yai Mim ini bukan pertama kali juga diusir dari tempat tinggalnya. Itu apakah benar atau tidak. Terus masalah video itu betul atau tidak. Dan katanya Yai Mim juga ada desas-desus mengatakan ini dugaan saya ini salah atau benar ya, saya nggak tahu ya. Memang ada video-video yang juga beredar. Nah ini hal-hal yang, ayo silahkan. Kalian ngobrol, jangan sampai nanti malah lebih tercancel lagi dan hal-hal buruk akan terjadi. Saya pengen keduanya ini damai dan berhenti dijadikan sebuah bahasan yang malah akan menimbulkan keluh kesah di belakang. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten yang mengajak kepada kewarasan seperti ini. Saya tentu saja nggak akan bisa mengajak kalian menjadi waras kalau saya tidak menyelami ke konten itu tadi. Ya, di dalamnya saya membuat AdSense, tapi ini nggak banyak. Nggak seperti kalau ternyata saya memilih untuk menjelek-jelekan Sahara dan mendukung Yai Mim. Pasti penontonnya akan banyak. Tapi saya masih punya hati. Saya masih punya nurani. Saya mendingan cari uang di tempat lain. Dan mendingan di sini, saya mengajak kalian untuk menjadi netral dan menjadi waras. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.